Oh, belum. Dah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas nikmat, rahmat, dan kesehatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di Zoom yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad ibn Abdillah bikaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya Berino Prensa, perwakilan dari kelompok 2, menjadi moderator di presentasi kelompok 3. Baik, sebelum kita memulai presentasi kelompok 3 pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan petugas-petugasnya dulu. Yang itu dari saya sendiri, saya sebagai moderator, dan Saudari Engla sebagai pembaca materi pertama, dan Saudari Rima pembaca materi kedua, dan pemateri ketiga yaitu Saudari Elsa. Dan kesimpulan adalah Saudari Rima. Baik, kita mulaikan saja langsung presentasi kelompok 3 pada hari ini. Kepada pemateri pertama, Saudari Engla, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian materi pendidikan. Dalam pendidikan, khususnya proses pembelajaran, salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan seorang guru merancang serta menyampaikan materi pembelajaran. Materi pada hakikatnya merupakan unsur penting dari pembelajaran, yakni untuk prediksi, perencanaan, dan penyampaian tentang apa yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Dalam beberapa makalah disebut secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Materi pembelajaran menepati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih secara seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cangkupan, urutan, dan perlakuan terhadap materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Engla atas pembacaan materinya. Sekarang kita lanjutkan pembacaan materi yang kedua. Kepada Saudari Rima, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari pemateri pertama. Yang kedua itu ada jenis-jenis materi pendidikan atau pembelajaran. Adapun klasifikasi jenis-jenis materi pembelajaran adalah yang pertama ada fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh,
Dalam mata pelajaran sejarah, peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan panduan pengembangan materi pembelajaran Indonesia. Yang kedua, konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, atau isi, dan sebagainya. Contoh, penyimpangan sosial adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Ketiga, prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya, perilaku menyimpang timbul karena tidak adanya nilai atau norma yang dapat ditaati secara teguh, diterima secara luas, dan mampu mengikat serta mengendalikan masyarakat. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya, praktek penelitian sosial. Yang kelima, sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Misalnya, nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Contoh, aplikasi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap toleransi dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rima atas pembacaan materinya. Selanjutnya, pembacaan materi 3 kepada Saudari Elsa, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran, yaitu yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Artinya, materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Nah, jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa hafalan fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. Yang kedua, konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi dua macam. Yang ketiga yaitu adekuasi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jika materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian, dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal yaitu yang pertama, potensi peserta didik. Itu meliputi potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Jika peserta didik dan sekolah berlokasi bertempat di daerah pantai, maka pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar selaras dengan kondisi masyarakat pantai. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Jika mengembangkan materi pembelajaran sosiologi,
harus didasarkan pada struktur keilmuan sosiologi. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yaitu mengembangkan materi pembelajaran hendaknya selalu mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, alokasi waktu, dan perkembangan peradaban dunia. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan, alokasi waktu. Selanjutnya yaitu cakupan materi pembelajaran atau pendidikan. Berdasarkan yang termuat di beberapa makalah, dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur. Kemudian aspek afektif atau ke aspek psikomotor. Karena ketika diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu keluasan cakupan materi, berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Yang ketiga, kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual beli, maka uraian materinya itu mencakup penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi. Kemudian rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui pembelian dan penjualan. Dan terakhir, penerapan atau aplikasi rumus menghitung laba dan rugi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok pemakalah sudah membacakan materi dari makalahnya. Selanjutnya kita memasuki sesi mudakhil wa hulul atau kritik dan saran. Kepada teman-teman semua yang ingin memberikan kritik, saran, atau masukan, kami persilakan. Karena kritik dan saran ini adalah sisi terpenting gitu. Karena tujuannya untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi dengan adanya kritik dan saran dari teman-teman semua yang bersifat membangun. Oke, kepada teman-teman semua kami persilakan kritik dan sarannya. Izin saya Raisul. Oke, kepada Juma kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisil Jalsah. Taib indi mudakhil wa khulul. Di saat Tagila Logo Indonesia. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 itu tadi telah melihat dari makalah dari kelompok 3 bagian penutup. Bagian penutup itu ada kesimpulan dan saran. Nah, di situ cuman ditulis kesimpulan, sarannya tidak ada gitu. Jadi syarat untuk kita nulis makalah tadi harus ada kesimpulan dan saran pada penutup gitu. Jadi disitulah nanti saran kita menjelaskan kepada pembaca itu apa saran kita untuk misalnya pembaca nanti itu ada mungkin masukan gitu. Jadi itu masukan dari saya untuk mengenai makalahnya. Mungkin kurang dan lebih itu cuman sih. Sekian, terima kasih Raisul Jalsah. Syukran. Baik, terima kasih kepada Saudara Juma Purnomo. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan kritik dan saran atau masukan, kami persilakan. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab. Baik, kepada teman-teman atau masih ada yang ingin memberikan kritik dan saran atau sedikit masukan kepada kelompok pemakalah,
pada hari ini. Atau masukan kepada moderatornya sendiri. Bagaimana? Tidak ada lagi. Okelah, nampaknya tidak ada lagi. Kita langsung lanjut saja ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Di sini kami membatasi tiga penanya saja. 3 penanya saja dari kelompok yang berbeda-beda gitu. Misalkan dari kelompok 1 orang, kelompok 3, kelompok 2 1 orang, dan kelompok yang satunya lagi dari kelompok 4 1 orang gitu. Oke, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kami persilakan. Saya, Pak Moderator. Oke, kepada saudara Ingkiado kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya MK Dalfarasi dari kelompok 5. Ingin bertanya. Jelaskan menurut Anda, pendapat pribadi Anda, tentang materi pendidikan yang ada di Indonesia. Apakah baik atau masih belum baik? Mohon dijelaskan menurut pendapat Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ingkiado. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada? Saya. Oke, kepada saudari Ingri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Pratiwi dari kelompok menanyakan pertanyaan pada kelompok 3. Tadi ada pemateri Elsa menyebutkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, pendidikannya itu harus diupayakan agar selaras dengan tempat tinggalnya, begitu. Nah, coba Anda berikan contoh pendidikannya itu seperti apa, agar bisa selaras dengan tempat tinggalnya yaitu di pantai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Ingri. Kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. 1 pertanyaan terakhir. Baik, kepada saudara Juma, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan materi sebagai pendidikan pada 6. Materi sebagai pendidikan. Nah, kalau misalnya materi tidak ada, nah kayak mana tuh misalnya dalam pendidikan tuh? Apakah bisa tidak menggunakan materi? Nah, mungkin itu sih kalau menurut saya. Misalnya apa alasannya misalnya tidak ada materi, apakah bisa pendidikan itu dijalankan atau hanya dengan pendidikan saja seperti itu? Itu sih mungkin itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya yang sudah bertanya kepada kelompok pemakala. Sebelum saya berikan waktu kepada kelompok pemakala untuk menjawab, mungkin saya akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama itu dari Ingkiado, dari kelompok 5. Beliau menanyakan, jelaskan materi pendidikan yang ada di Indonesia, apakah sudah baik atau belum, menurut pendapat kelompok pemakala. Itu pertanyaan dari Ingkiado. Dan selanjutnya itu pertanyaan dari Indri, dari kelompok 2. Beliau menanyakan, coba kelompok pemakala berikan contoh pendidikan yang selaras dengan tempat tinggal. Contohnya yang dijelaskan oleh saudari Elsa tadi. Dan pertanyaan terakhir itu dari saudara Juma Purnomo dari kelompok 1. Bagaimana jika materi itu tidak ada di ranah pendidikan? Apakah itu bagus atau tidak? Kalau bagus, apa pendapat dari kelompok pemakala atau tidak? Apa alasannya? Mungkin itu saja. Saya berikan langsung waktu kepada kelompok pemakala untuk mencari jawabannya. Oke, kepada teman-teman semua,
Mungkin kita akan menunggu jawaban dari kelompok pemakalah dulu. Zoom-nya 10 menit lagi. Izin moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Baik, pada saudara Rima, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rima Mutiara akan menjawab pertanyaan dari Juma Purnomo, di mana pertanyaannya yaitu jika tidak ada materi, apakah pendidikan bisa diadakan? Nah, menurut kami di sini, jika tidak ada materi pendidikan atau materi pembelajaran, maka pendidikan tersebut tidak bisa terlaksana. Kenapa? Karena materi pada hakikatnya merupakan unsur penting dari proses pembelajaran. Nah, di mana jika tidak ada materi ini, berarti proses pembelajaran tersebut tidak bisa dilakukan, karena proses pembelajaran yang dilakukan itu menyampaikan sebuah materi. Seperti yang sudah kita jelaskan di sini ada cakupan materi pendidikan, yaitu ada aspek kognitif yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi jika tidak ada materi, maka pendidikan itu tidak bisa terlaksana. Karena dalam proses pendidikan yang dibahas secara keseluruhan itu tentang materi. Mungkin hanya sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban atau tanggapan dari pertanyaan dari saudara Juma. Kepada saudara Juma bagaimana? Atau ada yang ingin ditanggapi? Syukran. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kita masih menunggu 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Inkiado dan pertanyaan dari Indri. Untuk kelompok pemakalah, kalau sudah ketemu jawaban, langsung jawab itu. Waktu 5 menit lagi.
Nopi bilang di Zoom waktunya 5 menit lagi. Kalau bisa sebelum waktu 5 menit habis langsung jawab. Biar pas gitu. Moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Inkiado. Baik, kepada saudara Engla, kami persilakan. Baiklah, pertanyaan saudara Inkiado tadi, jelaskan materi pendidikan yang ada di Indonesia, apakah sudah baik atau belum. Jadi, saya akan menjawab, tidak bisa disamaratakan di seluruh sekolah atau di seluruh sekolah itu materi pembelajarannya sudah baik atau belum. Karena di sekolah yang berkualitas tinggi, tentunya materi sudah sangat baik dan pengaplikasian dari guru tentunya juga sudah baik. Nah, tetapi di sekolah yang kualitasnya rendah seperti sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok itu, kebanyakan materi yang diberikan itu belum baik atau materinya berkualitas rendah, dan materi yang diberikan itu kebanyakan dari materi yang sudah lama atau belum diperbaharui. Dan kualitas mengajar juga belum baik pada sekolah-sekolah yang berada di pelosok-pelosok. Jadi kesimpulannya masih 50-50, masih ada tidak seimbang antara sekolah di perkotaan atau di sekolah pedesaan. Oke, syukran. Baik, terima kasih kepada saudara Silpi. Oke, untuk pertanyaan terakhir masih ditunggu jawabannya. Kurang dari 1 menit, Zoom selesai. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indri. Bukan waktunya? Oke, langsung saja Elsa, biar cukup. Cukup insya Allah.
Tadi kan pertanyaan tentang karakteristik di Baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indri, masalah tentang karakter peserta didik yang ada di daerah pantai. Jadi sebagai seorang guru, itu harus mengetahui setiap karakter-karakter peserta didik yang berada di daerahnya. Misalnya di daerah pegunungan, karakternya itu seperti apa. Di daerah pantai, itu karakternya seperti apa. Di sini saya mendapatkan contoh karakter untuk peserta didik yang ada di pantai. Contohnya pada diri siswa STN Rejosari di Gunung Kidul atau di pesisir pantai pariwisata Gunung Kidul. Itu karakternya memiliki karakter kreatif, solidaritas, kerjasama, dan peduli lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui setiap karakter-karakter dari setiap peserta didik, jadi kita akan mudah dalam pengembangan materi pembelajarannya. Dan setiap peserta didik tersebut bisa mencerna apa yang telah kita jelaskan itu karena tepat dengan karakter yang ada pada diri peserta didik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Saudari Elsa. Mungkin itulah 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh 3 penjawab tadi. Dan sesi terakhir, kita memasuki sesi kesimpulan. Kepada Saudari Silvi, kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari makalah kelompoknya. Baiklah, berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, materi dalam pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kedua yaitu jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap, atau nilai. Cakupan materi pendidikan meliputi aspek kognitif, keluasan materi, dan kecukupan atau memadainya cakupan materi tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Silvi. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, berakhir juga presentasi pada kelompok 3. Dan mungkin sampai di sini saja presentasi dari kelompok 3. Dan saya sebagai moderator mungkin yang paling banyak berbicara dan paling banyak salahnya juga, saya minta maaf. Dan saya juga mewakili kelompok pemakalah, minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua jika di sana terdapat kesalahan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.